Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada channel ini, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif untuk K sampel. Di sini sampelnya terdiri dari 3 atau lebih ya, 3 atau lebih. Oke, ada 2 yang akan saya jelaskan. Ini untuk pengujian ini, nanti juga akan ada praktek ya setelah penjelasan konsep dasarnya. Oke, yang pertama yaitu analisis ovarian atau biasa disebut ANOVA ya. Ini untuk yang statistik parametrik ya. Analisis ini digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata beberapa kelompok data ya, biasanya 3 atau lebih. Misalkan di sini ada contoh ya, guru matematika ingin mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang diberikan pembelajaran X, pembelajaran Y, dan pembelajaran Z pada materi persamaan garis lurus. Hipotesis yang digunakan H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang diberikan pembelajaran X, pembelajaran Y, dan pembelajaran Z pada materi persamaan garis lurus. HA-nya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang diberikan pembelajaran X, pembelajaran Y, dan pembelajaran Z pada materi persamaan garis lurus. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan, H0 diterima ketika signifikannya lebih besar sama dengan 5% ya, dan ditolak ketika signifikan kurang dari 5%. Oke. Untuk langkah-langkah melakukan uji beda ANOVA ini sebagai berikut. Nanti kita juga akan praktek ya. Jadi biasa dimasukkan ya data ke SPSS, lalu nanti ada pelabelan ya, pelabelan. Nah, setelah langkah kedua udah pelabelan, lalu klik analis, confirmin Y ANOVA. Oke. Setelah muncul dia pada tabel Y ANOVA, masukkan hasil belajar pada dependent list, kelas pada faktor. Yang kelima, klik post hoc, pilih LSD, klik continue. Yang keenam, klik option, pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue, lalu oke. Yang kedua yaitu pada uji Kruskal-Walsh. Ini untuk yang statistik non parametrik. Ya, ini menganalisis perbedaan 3 kelompok sampel atau lebih yang saling independen, di mana jenis datanya merupakan data ordinal. Oke. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat keaktifan siswa yang diberikan model pembelajaran konvensional, misal kelompok kontrol, pembelajaran X eksperimen 1 dan pembelajaran Y eksperimen 2. Oke. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan tingkat keaktifan peserta didik yang diberikan model konvensional pembelajaran X, eksperimen 1, pembelajaran Y, eksperimen 2. Oke. Untuk hal alternatif, terdapat perbedaan tingkat keaktifan peserta didik yang diberikan model konvensional, ya kelas kontrol, pembelajaran X, eksperimen 1, dan pembelajaran Y, eksperimen 2. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan, H0 diterima apabila signifikan lebih besar sama dengan 5% dan H0 ditolak ketika signifikan kurang dari 5%. Oke. Untuk langkah-langkah uji Kruskal-Walsh ya sebagai berikut ya. Yang pertama, buka file data Kruskal-Walsh, lalu klik analyze non parametric test ke independent sample. Masukkan keaktifan ke tes variabel list, kelompok ke define group ya, diklik define group, isikan 0 pada grup 1 dan 2 ke grup 2 ya, dan ya, untuk 0 itu mewakili kontrol, 1 mewakili eksperimen 1 dan 2 mewakili eksperimen 2. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan mencoba praktek ya, seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau 0 pada grup 0 ya. Jadi kita lebih jelasnya kita akan praktek. Oke, mungkin ini untuk penjelasan dasarnya ya.
Baik, untuk berikutnya kita akan praktek ya. Saya akan mempraktekkan uji ANOVA ya, uji ANOVA. Oke, di sini ada misal ada data hasil penelitian, hasil belajar siswa ya. Ini yang pertama ada kelas kontrol ya, misal dengan pembelajaran I, nah, atau pembelajaran konvensional. Terus ada kelas eksperimen 1, misalnya ada pembelajaran I ya. Terus eksperimen 2 ini kelas diberikan pembelajaran model yang lain, misalnya model Y atau model apa, bebas. Oke. Yang pertama, cara yang pertama kita cooling dulu ya. Misalnya ini kita tandai ya, ditandai nanti kode berapa ya kan ya. Di sini misalnya kita kasih tanda kuning dulu ya, biar nanti mudah untuk pelabelan. Ini di bawahnya ya. Oke, lalu yang eksperimen 2 di bawahnya boleh. Oke, ini dulu diwarnai dulu biar nanti tidak bingung ketika memberi kode. Oke, ini merah aja nih. Oke. Nah, berikutnya kita ini kan misal hasil belajar. Ini kelompok ya, atau grup boleh. Grup. Ini tadi misal yang kelas kontrol atau kelas boleh ya. Satu misal ini. Oke, yang ini misal 2. Dan ini 3. Oke, kelas eksperimen 2. Oke. Berikutnya kita copy paste ke SPSS. Nah, ini kita di variable view untuk penamaan, misalnya di sini hasil belajar, ini salah kelas. Oke, pelabelan di sini tadi 1 kelas kontrol, tambah 2 eksperimen 1, 3 eksperimen 2. Oke, nah buka data view, nah udah berubah ya. Oke, berikutnya kita uji ya, klik analyze ya, terus confirmin. Setelah itu masuk ke one by ANOVA paling bawah. Nah, telah muncul ini hasil belajar masuk ke dependent list, lalu kelas masuk ke faktor ya. Oke.
Setelah ini kita masuk ke post hoc. Sini ada post hoc. Ya, pilih LSD. Nah, setelah pilih LSD lalu continue. Nah, setelah ini terbuka, lalu pilih pada klik option. Ya, option. Terus klik deskriptif. Nah, setelah deskriptif juga klik homogeneity of variant test. Nah, setelah ini kita klik continue ya. Klik continue lalu OK. Udah selesai ya. Nah, ini outputnya ya. Oke. Yang perlu kita lihat yang pertama tabel deskriptif. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan ya rata-rata dari kelas kontrol, kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2. Di sini ada perbedaan ya. Di sini kelas kontrolnya 65,6, eksperimen 1 73,4 dan eksperimen 2 69,97. Nah, ini ada perbedaan. Lalu berikutnya ke test of homogeneity ya. Ke test of homogeneity. Nah, di sini kita lihat yang ini ya. Nah, kita lihat signifikannya yang ini based on mean ya. Jadi di sini kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,13 ya. Ini menunjukkan bahwa data belajar peserta didik yaitu homogen ya, seperti itu, jadi homogen. Nah, oke, itu kalau melihat homogen ya. Nah, berikutnya kita ingin lihat apakah perbedaan rata-rata itu signifikan atau tidak. Nah, kita lihat yang tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA di sini nilai signya 0,05%. 0,005 ya, atau 0,5% ya. Jadi kurang dari 5% ya. Nah, berarti ini menunjukkan dengan nilai F tabel 5,657 dengan signifikan 0,005 ya, H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan ya rata-rata hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol, eksperimen 1 dan eksperimen 2. Berikutnya untuk melihat ada perbedaan antara kelas kontrol dengan eksperimen 1, kelas kontrol dengan eksperimen 2, dan kelas eksperimen 1 dengan eksperimen 2, kita lihat signifikannya ya. Nah, di sini ketika kelas kontrol dengan eksperimen 1, nah nilai signifikannya di sini kurang dari 5%, sehingga signifikan ya perbedaannya. Kelas kontrol dengan eksperimen 2, nah di sini nilai signifikannya 0,06 ya, ini lebih besar dari 5%, jadi kurang signifikan ya, tidak signifikan ya perbedaannya. Lalu kita lihat eksperimen 1 dengan eksperimen 2 ya, di sini signifikannya yaitu 0,149 atau 14,9%. Jadi ini lebih besar dari 5%. Jadi untuk eksperimen 1 dengan eksperimen 2 tidak perbedaannya tidak signifikan. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji Kruskal-Wallis ya. Di sini ada contoh ya. Di sini misal ada tabel ya, ada tabulasi seperti ini. Jadi misalnya ada keaktifan siswa ya di sini, terus kelompok kontrol dikasih kode 1, terus eksperimen 1 2, eksperimen 2 3, misal seperti itu ya, dikasih seperti itu, dikasih kode. Nah, kita ini datanya ordinal ya, beda. Yang membedakan dengan tadi
uji ANOVA. Oke, kita misalnya data seperti ini. Bebas. Kode minimumnya nanti berarti 1, maksimumnya 3 ya. Kalau tadi di awal misal di contoh di konsep dasar misal 0, 1, 2 ya boleh. Berarti yang minimumnya nanti 0, 2 maksimumnya. Kalau ini nanti 1 dan 3. Oke. Di sini misal kita masuk ke mana variabel apa tadi? Keaktifan siswa. Oke, kita tulis keaktifan siswa, terus misal ini kelompok. Nah, seperti biasa dikasih label. Di sini 1 kontrol, 2 eksperimen 1, ini 3 misal eksperimen 2. Oke, nah kita udah punya data seperti ini. Kita uji Kruskal Waltz ya. Kita buka. Yang pertama yaitu klik Analyze, lalu non-parametric test, masuk ke independent sample t-test. Nah, ini keaktifan siswa masuk ke tes variabel, kelompok ke grouping ya, kita ini definisikan minimum tadi 1, maksimumnya 3, lalu continue ya. Setelah ini kita klik OK ya. Setelah ini kita klik OK. Ini kalau setelah terconteng Kruskal Waltz-nya, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat yang pertama yaitu nilai yang diperoleh siswa ya. Di sini yang diperoleh, kita perhatikan nilai nilai Kruskal Waltz-nya yaitu 6,4 dan signifikan di sini 0,041 ya, berarti 4,1%. Di sini disimpulkan ya, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak ya, H0-nya ditolak, sehingga ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat keaktifan yang signifikan antara peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional, eksperimen 1 ya, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2 ya, pembelajaran X atau Y boleh. Berikutnya kita bisa lihat ya di kolom yang rank di sini. Jadi untuk mengetahui model pembelajaran mana yang menghasilkan keaktifan peserta didik terbaik ya, kita lihat kolom rank min rank ya, min ranknya. Di situ yang min ranknya paling tinggi, nilai tertinggi yaitu ditunjukkan pada eksperimen 1 ya. Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran yang paling efektif
dalam meningkatkan hasil belajar adalah model pembelajaran yang X atau yang 1. Nah, untuk berikutnya, untuk mengetahui adakah perbedaan antara kontrol eksperimen 1, kontrol eksperimen 2, eksperimen 1 dan eksperimen 2, kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney yang kemarin 2 sampel ya. Tuh, untuk selanjutnya kan kemarin udah saya jelaskan di pengujian hipotesis komparatif yang 2 sampel ya. Jadi ya kita masuk aja analyze ya, conforming non parametrik, lalu two independent sample. Nah, di sini kita masukkan keaktifan ke tes variabel, kelompok ke grup variabel. Di sini kita mau mendefinisikan misal grup 1 kontrol dengan eksperimen 1. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat nilai asim signifikannya kurang dari 5%, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar antara kelas kontrol dan eksperimen 1 ya. Misal kontrol dengan eksperimen 2, kita akan coba lagi masuk ke non parametric test, lalu ke two independent sample test. Oke, kita riset dulu. Nah, kita masukkan keaktifan siswa, kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di definisi berarti 1 dengan 3 ya, dengan kontrol dengan eksperimen 2. Continue. Oke. Nah, kita lihat. Nah, nilai signifikan 0,026, berarti kurang dari 5% ya, sehingga bisa disimpulkan hasil belajar terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 2. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan uji antara eksperimen 1 dan eksperimen 2 ya. Reset. Masukkan, kelompok juga masuk. Nah, di define group berarti 2 dan 3, eksperimen 1 dan eksperimen 2. Continue. Oke. Nah, di sini karena nilai signifikannya lebih besar dari 5%, sehingga disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.